Duduk, Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, kita selalu luar biasa di hadapan Tuhan. Bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang luar biasa, tetapi Tuhan kita luar biasa. Maka kita mulai menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang luar biasa. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Ya Bapak Ibu, tadi pagi saya sudah sampaikan firman Tuhan mengenai kasih karunia. Dan pada siang ini kita akan berbicara bukan kasih karunia. Tadi pagi saya katakan, kalau yang datang pagi, kalau ikut ibadah siang, dia akan makan satu porsi penuh. Tapi kalau hanya ikut ibadah pagi, makan separuhnya. Jadi yang bersyukur ya, yang sampai siang, makan satu porsi penuh. Puji nama Tuhan. Ya, siang ini saya akan khotbah bukan kasih karunia, tetapi iman. Ya, coba kita buka di dalam Efesus 2 ayat 8 dulu, karena ayat mas kita itu ada di situ. Efesus 2 ayat 8 itu ayat masnya dalam khotbah pada pagi hari ini. Kita baca lagi, kita renungkan lagi, karena disinilah terletak janji Tuhan bagi kita sekalian. Sudah dapat semua? Kita bersama-sama membacanya. 3, 2, 1. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sebab, oke, ayat tetap boleh kita cek dulu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita diselamatkan bukan jasa Bapak Ibu. Sama sekali tidak ada jasa Bapak Ibu seujung kuku ini. Enggak ada. Bapak Ibu diselamatkan, ini adalah kasih karunia oleh iman percaya Bapak Ibu. Ya, amin. Amin. Sekarang saya mau beri pertanyaan. Sebelum kita masuk kepada pendalaman khotbahnya, saya mau berikan pertanyaan. Di dalam Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, sebenarnya yang dulu masuk di dalam Bapak Ibu adalah kasih karunia atau iman. Oke ya, dengar pertanyaan saya baik-baik. Di dalam kehidupan Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, yang pertama masuk di dalam kehidupan Bapak Ibu, yang membuat Bapak Ibu bisa percaya kepada Tuhan, itu iman atau kasih karunia. Iman atau kasih karunia. Sekarang saya tanya sebelah kanan saya dulu. Iman atau kasih karunia? Silakan angkat tangan. Iman atau kasih karunia? Kasih karunia semuanya ya. Masih ada yang ragu. Masih ada yang ragu ya. Aduh ya, masih ada yang ragu. Ini nanti tugasnya Pak Gembala nanti tugasnya. Oke, sebelah kiri saya. Iman atau kasih karunia? Pertama masuk dalam kehidupan saudara, iman atau kasih karunia? Jangan salah menjawab. Oh ya, iman. Di sini iman atau kasih karunia? Jadi saya tambah bingung. Iman atau kasih karunia? Itu yang tadi pagi mana yang ikut ibadah pagi coba? Halo, ibadah pagi yang tadi pagi mana? Ini song leader nih tadi pagi nih. Iman atau kasih karunia pertama masuk dalam hidupmu itu? Oke, kasih karunia jawabnya. Ini yang sudah ikut tadi pagi. Bapak-bapak yang baru siang nggak bisa dengar. Jadi yang pertama masuk dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu adalah kasih karunia. Karena kasih karunia Bapak Ibu diselamatkan. Setelah Bapak Ibu diselamatkan, Bapak Ibu mau betul-betul mengenal Tuhan, mau betul-betul mencintai Tuhan, mau betul-betul di dalam iman percaya Bapak Ibu tumbuh menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh sejati. Nah, di situ imannya baru bertumbuh. Jadi di situ imannya baru bertumbuh. Jadi kasih karunia itu bukan usaha Bapak Ibu Saudara. Kasih karunia itu pemberian cuma-cuma daripada Tuhan, gratis. Tapi iman, nah ini, tapi iman Bapak Ibu harus nangis berjuang. Iman itu harus digumuli. Iman itu tidak bisa seperti kasih karunia. Iman itu Bapak Ibu harus
berangkat gereja. Walaupun ada acara di sini, ada acara sini, saya harus beribadah, saya harus berdoa, saya harus membaca firman Tuhan. Itu iman. Kasih karunia Tuhan kasih kepada kita gratis. Tetapi bagaimana respon kita sebagai manusia yang sudah percaya kepada Tuhan, nah itu imannya akan dibangun. Ya, hari ini kita akan bahas mengenai iman. Oke, boleh buka PowerPoint-nya. Ya, iman sejati Bapak Ibu Saudara. Ini saya ambil dari Kejadian pasal 13 ayat 6 sampai 12. Ini satu kisah yang menarik Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bisa membacanya bersama-sama. Dari kitab Kejadian pasal 16. Ya, Kejadian pasal 16. Ya, LCD sudah dapat? Oke, kita baca di depannya Bapak Ibu Saudara. Suara saudara keluarin supaya baca dengan semangat. 3, 2, 1. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ini cerita siapa Bapak Ibu Saudara masih ingat? Cerita Abraham dan Lot. Sudah mengingat semua. Oke, ayat 7. 3, 2, 1. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Terus ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Terus, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Terus, lalu Lot menyatakan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ayat 12. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Kisah ini adalah kisah mengenai iman. Abraham itu disebut bapak segala orang beriman. Pertanyaannya, apakah orang beriman itu orang benar? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar itu akan hidup oleh iman. Jadi kita lihat, nanti coba kita lihat PowerPoint-nya. Kita coba pertanyakan, apakah Abraham itu adalah orang benar? Apakah Abraham itu hidup dengan iman? Ini Bapak Ibu Saudara yang perlu kita tanyakan, ya. Apakah Abraham itu orang benar? Yang saya mau koreksi di dalam ayat ini, kita menyebut di dalam Kejadian pasal 17 ayat 5, itu nama Abraham itu dirubah. Dari Abram menjadi Abraham. Kenapa namanya dirubah? Saudara, ada yang tahu arti nama Abram? Abram itu apa artinya? Abram itu artinya Bapa yang mulia. Jadi rupanya orang tuanya memberikan nama Abraham itu nama yang hebat. Bapa yang mulia. Tetapi Tuhan ganti lagi nama Abram menjadi Abraham. Tuhan ganti. Jadi Abraham itu apa? Abraham itu Bapa segala bangsa. Jadi dari Bapa Abraham ini akan turun raja-raja, pemerintah-pemerintah di berbagai bangsa dunia ini. Bahkan Alkitab di dalam Perjanjian Baru menyebut dia itu Bapa segala orang beriman.
Nah itu Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Bapa segala orang beriman. Jadi kita melihat bahwa nama pergantian nama ini penting. Tetapi apa arti pergantian nama ini di dalam perjanjian baru? Coba kita cek dalam perjanjian baru. Kita lihat PowerPoint, buka PowerPoint-nya. Kita lihat di dalam perjanjian baru 2 Korintus 5 ayat 17. Coba. Kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. Arti pergantian nama ini sebenarnya sudah menjadi satu kenyataan di dalam perjanjian baru. Karena perjanjian lama itu berbicara mengenai bayangan. Ya, berbicara mengenai bayangan. 2 Korintus 5, 2 Korintus berapa? 5 ayat 17. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17, dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17, sebab kami tidak sama dengan, benar? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita lihat kenapa Tuhan Allah menggantikan nama Abraham. Ternyata nama itu digantikan sesuai dengan nubuatan yang akan nanti terjadi di perjanjian baru. Perjanjian baru orang-orang percaya yang sudah menjadi orang-orang beriman, mereka sudah hidup di dalam satu kehidupan yang baru, di dalam rencana Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, rencana Tuhan tetap akan digenapi dalam kehidupan baru. Maka di dalam perjanjian lama ketika kita membaca sebenarnya itu bayangan yang akan digenapi di dalam perjanjian baru. Abram diubah namanya menjadi Abraham. Diubah namanya menjadi Abraham. Kita lihat apa yang terjadi dengan Abraham. Tuhan memilih Abraham dengan satu rencana yang besar ke depan. Bahwa dia akan menjadi bapa segala orang-orang beriman, menjadi bapa segala orang-orang percaya. Dan kita melihat bahwa rencana Tuhan dalam perjalanan kehidupan Abraham tidak lepas dari yang namanya ujian iman. Bapak, Ibu, dan saya, kita adalah orang-orang yang mengikut Tuhan. Kita yang orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan. Kita tidak terlepas dari yang namanya ujian iman. Ujian iman untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk memurnikan iman kita. Sehingga di dunia ini kita dapat bertahan dari segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Segala persoalan-persoalan dunia ini bisa terjadi. Tetapi janji Tuhan, Dia akan memelihara umat-umat yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lihat Abraham. Apa ujian-ujian yang Abraham hadapi dalam perjalanan hidupnya? Dia keluar dari Haran. Tadinya dia asal dari Ur Kasdim sama bapaknya. Terah, itu mereka hidup di Ur Kasdim. Terah membawa Abraham keluar ke tanah Haran, Terah meninggal di Haran. Lalu Abraham membawa Lot keluar menuju tanah Kanaan. Jadi perjalanannya panjang. Tapi apa ujian-ujian iman di dalam kehidupan Abraham? Kita lihat Abraham mendapat anak di usia yang sudah tua. Siapa anaknya? Ishak. Ishak juga lahir di usia Abraham yang sudah tua. Luar biasa, itu iman. Abraham mengimani Tuhan. Tetapi dalam perjalanan iman itu juga masih ada ujian. Tuhan minta, Abraham berikanlah Ishak kepadaku. Bawalah Ishak dipersembahkan untuk aku. Lihat ujian imannya itu. Abraham menjadi persoalan. Coba Bapak Ibu Saudara ada yang punya anak laki-laki satunya anak laki-laki yang lahir di usia tua, lalu tiba-tiba Tuhan memintanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Siapa yang kuat imannya seperti itu? Tapi Bapak Ibu Saudara, Abraham luar biasa. Dia memahami hidup daripada Tuhan, hidup datang daripada Tuhan, hidup juga bisa diadakan oleh Tuhan. Jadi kalau Abraham membunuh Ishak, selesai, mati. Tapi Tuhan apa bisa bangkitkan Ishak? Tidak ada masalah bagi Tuhan. Mau mati, mau dibakar, mau ditelan ikan, mau dagingnya lari ke sana kemari, nggak ada yang tahu dagingnya di mana. Soal bangkitkan Tuhan tidak ada masalah. Jadi Abraham tidak ragu untuk membunuh Ishak loh. Nggak ada keraguan loh.
Hebat tuh. Itu iman dan teladan iman dari Abraham itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu, di dalam kita mengalami persoalan-persoalan hidup dalam kehidupan sehari-hari, jangan kendor iman kita. Kadang-kadang itu, iman itu, berkat itu dibungkus. Jadi orang Kristen yang nggak bisa melihat iman percayanya, dia melihat luar, tapi luarnya ini masalah. Padahal dalamnya ada hal yang berharga. Tapi kekristenan itu luarnya bagus. Ini kekristenan. Melihat kehidupan sehari-hari, masalah, ujian, persoalan segala macam tuh lihat luarnya. Jadi terbungkus oleh masalah, kesulitan-kesulitan yang ada. Tidak mampu melihat dalamnya bahwa Tuhan sedang menyediakan berkat yang luar biasa. Abraham dengan iman dia bisa melihat dalamnya. Walaupun Tuhan perintahkan bunuh Ishak. Dan Abraham membawa Ishak ke gunung Nebo itu dan siap untuk gunung Moria itu dan siap untuk dipersembahkan. Luar biasa. Ini iman Abraham memang luar biasa. Iman yang teruji. Bapak Ibu Saudara, di akhir zaman ini juga gereja itu mengalami ujian bermacam-macam. Ujian pengajaran, ujian ekonomi, ujian macam-macam. Tadi pagi saya katakan bahwa Bapak Presiden Jokowi itu sudah mengatakan bahwa kita akan memasuki tahun-tahun gelap di Indonesia ini. Itu ujian Bapak Ibu Saudara. Kemarin kita ngalami yang namanya virus corona. Kalau mobil corona sih enak Bapak Ibu Saudara. Mobil corona semua orang cari Bapak Ibu. Tapi ini virus namanya sama, virus corona. Sama kan? Mobil corona, virus corona. Sama juga Bapak Ibu Saudara. Nah ini kita kena virus corona. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya bisa lihat kita semua hadir pada pagi hari ini. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita adalah orang-orang pemenang. Bukan pemenang saja. Kita lebih dari pemenang. Karena kita hidup di dalam janji-janji Tuhan, maka kita itu orang-orang percaya yang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu artinya kita bisa menaklukkan persoalan-persoalan itu dan kita bisa ada seperti pagi hari ini sehat walafiat. Pak Dr. John sehat luar biasa, sama fisiknya sama saya juga sehat walaupun ginjalnya tinggal 15%. 15% saya bisa tetap melayani Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Ini adalah kasih karunia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lihat teladan iman Abraham itu luar biasa. Ya, kembali ke PowerPoint. Coba kita cek PowerPoint. Ini apakah pertanyaannya? Apakah Abraham itu orang benar? Yang menjadi pertanyaan saya. Karena Ibrani pasal 10 ayat 38 itu mengatakan orang benar hidup karena iman itu. Perjanjian baru sudah menegaskan orang benar hidup karena iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah badai, di tengah-tengah kita mengalami goncangan dunia ini, firman Tuhan telah menjamin kehidupan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan telah menjamin kehidupan Bapak Ibu Saudara. Orang benar itu hidup oleh iman. Bukan hidup karena kita punya uang yang banyak, kita punya talenta yang hebat, kita punya kelebihan-kelebihan khusus. Bukan Bapak Ibu Saudara. Orang benar itu hidup oleh karena iman. Kalau Bapak Ibu punya iman yang kuat, Bapak Ibu pasti orang percaya yang eksis dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah itu janji Tuhan loh. Komitmen Tuhan bagi kita sekalian. Ya Bapak Ibu Saudara. Lalu pertanyaan saya, apakah Abraham itu orang benar? Apakah Abraham itu orang benar? Oke, boleh diklik. Oke, kita lihat. Kalau Bapak Ibu baca di Ibrani, Abraham dan beberapa tokoh di Alkitab itu tidak mendapatkan apa-apa di dalam mereka beriman kepada Tuhan. Di dalam kitab Ibrani menulis, tapi bagaimana Tuhan Yesus menulis? Boleh diklik? Nah, saudara buka Lukas pasal 16 ayat 24. Lukas 16 ayat 24. Lukas 16 ayat 24.
membuktikan ya Bapak Ibu Saudara. Bisa membuktikan apakah Abraham itu orang benar atau tidak. Karena firman Tuhan mengatakan orang benar hidup oleh iman. Ingat baik-baik. Orang benar hidup oleh iman. Mau sakit apa, mau mengenai masalah apa, mau bergumul masalah apa, Alkitab mengatakan orang benar itu hidup oleh iman. Jadi tergantung iman Bapak Ibu Saudara. Tuhan memelihara kehidupan kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Anak kita mungkin ada di Singapura, ada di Amerika, ada dimanapun, saudara nggak usah khawatir. Karena Tuhan sudah berjanji orang benar hidup oleh iman. Abraham hidup oleh iman, anaknya diberkati Tuhan, cucunya diberkati Tuhan, buyutnya diberkati Tuhan. Turun-temurun diberkati Tuhan semuanya. Karena hidup Abraham sudah sesuai dengan janji Tuhan, anak cucu diberkati Tuhan. Amin. Kita lihat ini buktinya nih, Abraham orang benar atau tidak. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ini cerita mengenai siapa Bapak Ibu Saudara? Cerita mengenai siapa? Orang kaya dan Lazarus. Di dalam ayat ini kita bisa melihat bahwa Abraham itu orang benar atau enggak sih? Ternyata Abraham orang benar. Luar biasa. Iman Abraham telah menunjukkan bahwa dia di dalam perjanjian lama, walaupun tidak ketemu dengan Tuhan Yesus, karena dia percaya dengan imannya sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan menuntun perjalanannya yang jauh itu dengan mengendapi janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Itu karena imannya. Bapak Ibu Saudara, ini loh, ini yang penting. Jadi kita hidup ini harus berdasarkan iman. Karena ini janji Tuhan, ini perintah Tuhan. Hidup kita yang kita jalani ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Maka Bapak Ibu harus serius membangun iman kita. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jelas. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi orang yang tiap kali membaca firman Tuhan, orang yang tiap kali merenungkan firman Tuhan, orang yang tiap kali melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya, pasti dijamin imannya bertumbuh. Pasti dijamin imannya kemarin sama imannya hari ini sudah berubah. Nah ini Bapak Ibu Saudara, imannya mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan. Jadi kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang semakin hari semakin bertumbuh, akarnya semakin hari semakin kuat, kehidupannya semakin hari semakin berbuah-buah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, kita kembali ke poin. Ya, iman yang hidup, Lukas pasal 17 ayat 5 dan 6. Oke, boleh dibuka. Lukas pasal 17 ayat 5 dan 6. Oke, ini sudah ada. Kita baca bersama-sama. Kita lihat kira-kira iman yang hidup seperti apa coba. Lukas 17 ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Terus, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ini, terbantunlah ke dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Coba Bapak Ibu lihat bagaimana bisa seperti itu. Pohon bisa tumbuh di dalam laut. Itu iman, iman itu berkuasa, iman itu sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Iman itu di luar jangkauan logika kita, kemampuan kita. Iman itu dahsyat luar biasa. Pertanyaannya, coba buka ayat yang kelima. Ayat yang kelima tadi. Oke.
Kita baca bersama-sama ayat ini. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, tambahkan iman kami itu bagaimana pengertiannya? Sebab banyak orang nggak ngerti tambahkan iman kami. Tambahkan iman kami itu maksudnya bagaimana? Apakah saya sudah punya iman 1, tambah menjadi 2, ditambah 1 menjadi 3, tambah 2 menjadi 5. Apakah iman ditambah seperti itu? Atau bagaimana? Iman itu ditambahkan itu bagaimana sih? Pengertian ditambahkan itu. Tuhan tambahkanlah iman kami. Oh, saya sudah punya iman. Lalu ditambahin 1 lagi sama Tuhan. Jadi makin hari makin kuat. Ditambahin lagi 10 sama Tuhan. Tambah hari tambah kuat. Di arti ditambahkan itu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Nah ini yang perlu kita teliti. Kita coba membahasnya. Boleh dibuka di dalam 1-2 Petrus, coba di PowerPoint-nya. Kita lihat PowerPoint-nya. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 11. Kita lihat arti iman itu ditambahkan. Ya. 2 Petrus 1 ayat 5 mulai Bapak Ibu Saudara. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, terus, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ini namanya iman sejati. Iman sejati itu masih terus diproses dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita belum memiliki satu pertumbuhan iman sejati karena perjalanan kita masih panjang, harus dilewati. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita lihat ya, iman bukan hanya ditambah-tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Ditambah dengan apa yang disebut tadi. Boleh dibuka PowerPoint, klik. Ya. Ya, boleh diklik. Pertama, kebajikan. Kebajikan harus ditambahkan di dalam iman Bapak Ibu Saudara. Kebajikan harus ditambahkan di dalam iman Bapak Ibu. Itu kebajikan itu. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5, itu yang pertama kita harus tambahkan di dalam kehidupan kita. Itu adalah kebajikan. Kebajikan itu adalah sikap moral yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan orang percaya. Jadi orang percaya itu harus hidup dengan kebajikan. Di tengah-tengah keadaan apapun, dia harus menunjukkan kebajikan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia harus belajar untuk menyatakan bahwa kekristenan itu adalah satu perbuatan yang baik, yang bisa membawa orang lain mendapatkan pengharapan di dalam kehidupannya, mendapatkan masa depan di dalam kehidupannya. Ini kebajikan Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah kita tinggalkan kebajikan kalau kita mau bertumbuh di dalam iman. Kalau mau bertumbuh dalam iman, kita harus membuat kebajikan. Saya di Jamblang itu Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang pas acara ulang tahun gereja, saya menyuruh anak-anak muda, kita akan pergi memberi makan kepada orang-orang gila di pinggir jalan. Bukan memberi makan kepada orang-orang waras, tapi orang-orang gila yang badannya bertato, tidak pakai baju, bau badannya kira-kira 10 meter, sudah Bapak Ibu sudah bisa cium bau badannya, tidak pernah mandi, rambutnya gimbal. Nah itu kita cari orang-orang seperti itu untuk bagi makanan. Saya senang, anak saya ketika masih SD sekitar kelas 5, kelas 6, sudah saya ajak kasih makan orang-orang gila di pinggir jalan itu. Sudah, ketemu orang-orang gila, badannya bertato, matanya merah, tangannya pegang batu begini. Batu gini nih, siap lempari siapa yang datang. Kita datangin aja. Bawa makanan,
angkat tangan makanan begini. Ketika dia lihat makanan, tangannya bergetar begini. Wow, Bapak Ibu Saudara. Dan mau melempar tapi nggak bisa melempar. Nah akhirnya datang, ngajak ngomong nggak nyambung pikirannya. Karena memang orang gila. Nggak bisa nyambung Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian kasih makanan. Dan orang gila itu bisa terima makanannya. Sambil matanya melotot gede banget Bapak Ibu Saudara. Wah, kita bisa layani mereka makan. Jadi kehidupan orang percaya itu harus ditunjukkan. Karena Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman itu harus dikaitkan dengan perbuatan. Nah perbuatan itu kebajikannya itu. Nah di dalam kebajikan itu kita bisa melakukan apa saja demi kebaikan untuk orang lain. Kita bisa menolong pikiran, tenaga, kita bisa menolong mungkin dengan ada berkat yang Tuhan kasih kepada kita bisa menolong. Ya yang penting orang lain itu bisa mendapatkan satu pengharapan yang lebih baik dari kebajikan Bapak, Ibu, dan Saudara. Oke, kita lihat terus. Apalagi yang dilihat kedua. Kedua pengetahuan. Pengetahuan, tadi saya katakan pengetahuan ini penting Bapak, Ibu, Saudara. Bukan saja iman yang penting. Baca Alkitab penting, tapi pengetahuan. Kita harus memiliki pengetahuan yang luas yang Tuhan kasih kepada kita. Terutama pengetahuan akan firman Tuhan. Dengan pengetahuan akan firman Tuhan, iman kita terus boleh bertumbuh. Dengan pengetahuan firman Tuhan, kita terus bisa melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa lakukan. Dan semuanya ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kadang-kadang di dalam gereja itu saya ketemu masalahnya bermacam-macam. Ada seorang ibu, Pak, ada pendeta yang melihat anak saya kerasukan roh, dari roh apa itu ya, wanita apa tuh namanya, di daerah Jawa Barat itu apa namanya, roh Nyai Loro Kidul. Anaknya masih remaja, sehat, tapi kok bisa dilihat pendeta ada roh Nyai Loro Kidul. Jadi pendetanya dipanggil dari Bandung datang mendoakan. Saya diundang. Saya bilang tiap hari saya ketemu anak ini nggak ada Nyai Loro Kidulnya. Kok ini ada pendeta yang bisa lihat anak ini punya Nyai Loro Kidul padahal belum pernah ketemu loh. Dikirim fotonya mungkin rupanya. Jadi didoain. Anaknya nggak mau datang. Ngumpet di kamar. Kita tunggu. Wah nggak datang. Akhirnya lama kemudian anaknya keluar. Datang. Lihat nggak apa-apa ini anak ini. Didoain. Pendetanya tumpang tangan. Saya liatin aja. Bukan anak Nyai Loro Kidul yang keluar. Malah pendetanya yang muntah-muntah. Wah, ini saya bertanya, ini pendetanya kenapa muntah-muntah? Wah, aduh, pendetanya muntah-muntah. Oke, saya diamin aja. Doain lagi. Pendetanya mau muntah lagi. Akhirnya tidak bisa didoain, pendetanya keluar. Nggak tahu keluar, baca mantra apa di luar, Bapak Ibu Saudara. Balik lagi ke dalam. Doain. Saya bilang, Pak Pendeta, anak ini enggak ada Nyai Loro Kidul, enggak ada setan apapun di dalam hidupnya. Yang jadi setan itu ibunya, bukan anaknya. Karena anak ini tidak suka ibunya berteman dengan ibu ini. Enggak suka. Jadi kalau berteman dengan ibu ini, ibu satu ini, itu anaknya ngamuknya sudah seperti orang kerasukan setan, ngamuknya itu. Tapi bukan kerasukan setan. Karena anak ini, itu ada gangguan jiwa atau apalah namanya begitu. Ngamuknya itu udah kelewatan benar-benar. Jadi dianggap kemasukan Nyai Loro Kidul. Nah saya lihat di dalam kehidupan gereja itu banyak hal-hal yang saya lihat itu aneh-aneh begitu ya Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ada hal-hal yang saya nilai itu, kadang-kadang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi benar firman Tuhan mengatakan, kita harus membangun mindset kita sesuai dengan firman Tuhan.
Kira-kira apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan mengenai roh-roh gelap, apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan mengenai berbuat baik, apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan mengenai segala tindakan-tindakan kita. Kita harus ukur dari firman Tuhan. Itu harus diukur dari firman Tuhan. Baru tindakan-tindakan itu benar. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara harus sering membaca Alkitab. Siapa yang rajin baca Alkitab di rumah? Halo? Halo, 1, 2, 3. Yang rajin baca Alkitab di rumah? Berarti banyak yang gak rajin baca Alkitab. Saya kasih PR bagi Bapak Ibu ya. PR tahun 2023. Harus rajin baca Alkitab di rumah. Itu PR ibu-ibu, ingatin suaminya baca Alkitab di rumah. Suami ingat istrinya, suruh baca Alkitab di rumah. Amin. Kita mau melakukan PR itu bagi kita ya Bapak Ibu Saudara. Oke, kita lihat poin berikutnya. Ya, ini banyak ini Bapak Ibu. Waduh, penguasaan diri. Iman harus ditambah dengan kebajikan. Sudah ada kebajikan? Iman harus ditambah dengan pengetahuan firman Tuhan. Sudah ada pengetahuan, iman itu juga harus ditambah dengan pengendalian diri. Kenapa pengendalian diri itu penting? Kenapa pengendalian diri itu penting? Karena kita manusia terdiri dari emosi, terdiri dari keinginan-keinginan yang bisa saja melawan keinginan Tuhan, yang bisa saja menjajah keinginan yang Tuhan tidak sukai dalam kehidupan kita. Manusia itu emosi, manusia itu mengambil jalannya sendiri, manusia itu mengambil kehendaknya sendiri. Tidak bisa kita hidup seperti orang Kristen seperti itu lagi. Maka firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus menambahkan di dalam iman kita penguasaan diri. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kita harus katakan kepada diri Bapak Ibu Saudara, saya harus menambahkan penguasaan diri di dalam diri saya. Sehingga ketika kita melayani Tuhan, kita melayani hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Ketika kita bekerja, kita melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Walaupun kita punya bos, kita punya atasan, tapi konsep kita bekerja, kita punya atasan, tetap saya lakukan untuk Tuhan. Kalau kita lakukan untuk Tuhan, mana bisa kita merugikan bos kita? Nggak mungkin dong. Kita pasti menyenangkan bos kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Anak-anak sekolah dengan sungguh-sungguh. Karena dia melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Nah, di sini kita bisa mengontrol diri kita dengan baik. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita sudah lakukan seperti untuk Tuhan. Itu yang penting Bapak Ibu Saudara. Maka penguasaan diri di sini sangat penting untuk diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Untuk diri Bapak Ibu sendiri perlu penguasaan diri. Perlu pikiran logika yang sadar. Kita melakukan semuanya hanya untuk Tuhan. Ya, tadi Pak John sengaja memberikan nasihat kepada saya, harus menahan nafsu. Terutama nafsu makan. Karena saya punya ginjal, fungsi ginjalnya 15%. Artinya sudah dekat-dekat cuci darah. Sudah dekat-dekat cuci darah. Tapi Pak John kasih tahu, Bapak makannya harus begini, harus diukur, semuanya harus diukur. Jadi supaya kita bisa tetap sehat, tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Saya rindu menyanyikan satu lagu, tapi karena ini lagu Jawa, saya undang Pak Purwanto untuk menterjemahkannya. Jadi maju ke depan sini Pak Purwanto. Ya, pemain piano. Main kunci C saja. Kunci C saja. Pak Purwanto bagian penterjemahnya. Enggak tahu nanti salah, Pak Purwanto terjemahan salah, nanti saudara-saudara yang bisa bahasa Jawa ngerti ya. Ayo Pak Pur, silakan. Ya, bagus. Iya. Kita tunggu Pak Purwanto dulu.
Ini lagunya lagu Jawa, saya nggak ngerti artinya. Jadi makanya saya mesti panggil orang Jawa untuk terjemahkan ini. Kalau enggak nanti saudara nggak ngerti. Ini bukan bahasa Cirebon loh. Bahasa Jawa. Aku nggak iso juga sih. Ayo Pak Pur, silakan. Ini penterjemah bahasa Ibrani. Bahasa Jawa ya. Oke, siapa coba boleh. Nanti saya nyanyi dulu ya. Derek Gusti ora rugi. Ikut Tuhan Yesus nggak rugi. Ah, itu ikut bisa. Ini bisa. Bisa. Ya, Derek Gusti ora rugi nyatane. Nyatanya. Derek Gusti soyo ayem hatine. Apa tuh? Derek Gusti ikut Gusti Soyo ayem hatine. semakin tenang hatinya. Oh, tenang. Apa sih? Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti soyo ayem hatine. Ayo Gusti Yesus. Apa lagi terjemahannya? Ayo Gusti Yesus. Ayo. Uripku mundak perkaos. Uripku mundak perkaos. Tambah kuat. Hidupku tambah kuat. Perkaos. Perkasa ya, tambah kuat. Perkasa. Pak Pur juga ini sudah lupa ini sama Jawa ini. Jawa Barat sekarang. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti soyo ayem hatine. Mulane Gusti Yesus tak pujio selaminyo. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti soyo ayem hatine. Gusti Yesus kulo terus no selamino. Beri kemudahan lagi. Ya, nanti lain kali kita terjemahkan bahasa Ibrani. Terima kasih Bapak. Saya juga lupa ya bahasa Jawanya itu. Tapi puji Tuhan supaya kita rileks saja. Ya, kita masuk ke poin-poin terakhir ya. Kita masuk ke poin-poin terakhir. Boleh buka PowerPoint-nya. Ya, klik. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan. Ya, terus. Kesalehan, terus. Kasih akan saudara-saudara, terus. Kasih semua orang. Bapak Ibu, ini adalah poin-poin yang harus Bapak Ibu bangun di dalam iman kalau kita mau memiliki iman sejati. Ingat, kalau kita mau bertumbuh di dalam iman sejati, poin-poin ini harus Bapak Ibu gumuli dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya harus melakukan kebajikan dalam kehidupan saya. Saya harus berlaku kepada orang lain. Bahkan musuh sekalipun, saya harus bisa melakukan kebajikan. Ya. Lalu kita mulai muncul lagi kepada pengetahuan kita diperbaharui, konsep berpikir kita diperbaharui, seluruh hal-hal yang lalu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan atur dalam kehidupan kita dibuang, semua yang baru daripada Tuhan masuk dalam kehidupan kita, memimpin kehidupan kita. Lalu penguasaan diri, kita belajar untuk tidak emosi di rumah. Istri belajar sabar kepada suami, suami belajar sabar kepada istri. Tidak ada suami istri kata-katanya kasar. Suami istri harus saling menghargai. Suami istri harus saling menghormati. Demikian juga orang tua kepada anak. Orang tua kepada anak juga dilakukan dengan baik. Nah, ini adalah ciri-ciri khas iman yang sejati. Itu harus diturunkan. Bapak Ibu Saudara ya. Iman yang sejati harus dibangun di dalam satu komunitas, terutama yang kecil itu keluarga. Baru kita pengetahuannya, kesetiaannya, ketaatan, kesalehan, baru kita bisa menunjukkan kepada orang-orang di luar kita. Baru kita bisa menunjukkan kepada masyarakat umumnya
Sehingga kota atau tempat di mana kita berada itu sudah mengalami pembaharuan, perubahan. Dari siapa Bapak Ibu Saudara? Dari kehidupan keluarga kita. Mulai dari komunitas yang paling kecil. Karena keluarga kita sudah diubah, akhirnya bisa menjadi kesaksian bagi orang kiri kanan kita, tetangga-tetangga kita. Lama-lama kampung kita berubah semua. Lama-lama satu kota kita berubah semua. Itu kan hebat sekali Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Injil itu satu kekuatan Tuhan yang luar biasa. Yang bisa mengubah seluruh karakter manusia. Dan bisa menjadikan manusia itu menjadi satu alat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berharap Bapak Ibu terus berjuang di dalam iman percaya Saudara. Jangan hidup di dalam zona nyaman. Jangan hidup di dalam zona nyaman. Bagi mak-mak, bagi encim-encim, bagi kongkong, bagi kongco, ya itu. Semua harus berusaha bertumbuh dalam iman. Siapapun kita harus berusaha bertumbuh dalam iman. Itu tugas kita Bapak Ibu Saudara. Sebelum Tuhan datang yang kedua kali, masih ada waktu, gunakan waktu itu. Dan berusahalah sekuat tenaga supaya imanmu bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan.